Apapun badai hidup kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, kami mau katakan, aku masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengubahkan setiap masalahku untuk melihat kemuliaan Allahku dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Sebab kami tahu Yesus kami dahsyat, Yesus kami besar, Yesus kami luar biasa, Yesus kami memulihkan kami, Yesus kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Betul kami tidak ada dalam satu tempat, satu waktu yang sama. Tapi ini yang kami percaya, ketika ada banyak dari umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan berperkara dalam kehidupan kami. Dan bersamamu di sepanjang hari ini kami cakap menanggung segala perkara yang kami hadapi, sebab Tuhan ada di pihak kami. Roh Kudus, kami perlu firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo saudara, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Kurang mantap. Kalau orang masih punya Tuhan ngomongnya semangat ya kan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini itu bukan akhir dari segala sesuatu. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau jalani, apapun yang kau gumuli hari-hari ini itu bukan akhir dari hidupmu. Itu saya sebut sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan di dalam hidup saudara dan saya, sehingga dengan masalah kita, dengan pergumulan kita, kita melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih dalam serial khotbah kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau ingatkan berulang-ulang dalam hidup kita. Betul, kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa rencana Tuhan dalam hidupku itu indah. Rencana Tuhan dalam hidupku pasti akan terjadi. Amin saudara. Sehingga masalah saudara dikasih dalam Tuhan, pergumulan yang kita hadapi, itu kita tidak jadikan sebagai suatu batu sandungan untuk menghalangi kita melihat rencana Tuhan, tapi kita jadikan suatu batu loncatan dalam kehidupan kita, untuk kita melihat janji Tuhan, untuk kita melihat rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Karena firman jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau hari depan anak-anak Tuhan itu dahsyat. Tuhan mau hari depan anak-anak Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tuhan mau hari depan anak-anak Tuhan penuh dengan pengharapan. Sekalipun dalam perjalanan menuju hari depan ada banyak arah lintangan, ada banyak badai, ada banyak pergumulan, ada banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita agar kita tidak pernah mengalami janji Tuhan. Tapi sedang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sama seperti pujian tadi mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Itu mengingatkan kita, Allahku sanggup mengubah apapun juga yang aku hadapi, untuk dijadikannya sebuah tangga untuk aku melihat kemuliaan Tuhan di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan yang aku hadapi. Sama-sama bilang sama saya, aku akan lihat kemuliaan Tuhan melalui masalah dan pergumulan hidupku. Katakan amin. Yes. Saya sudah bagikan beberapa hal tentang kebenaran sebuah rencana Tuhan dari hari Senin, Selasa, Rabu, iya kan? Dan hari ini hari Kamis. By the way, jangan lupa besok kita kembali mengadakan ibadah puasa atau doa puasa di sepanjang hari Jumat. Itu adalah suatu kebiasaan komunitas doa pagi bagi umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam komunitas doa pagi. Ayo, setiap Jumat
Iya kan, saya mengajak untuk kita mengambil waktu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita malamnya ada doa khusus, doa terobosan. Kita bawa pergumulan kita bawa masalah kita tuliskan di sehelai kertas, di selembar kertas, dan kita mau angkat di altar kudus Tuhan. Dan kita percaya hal-hal dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Catat ya, besok paginya tetap ada saudara dikasih dalam Tuhan, dan malamnya pagi tetap ada doa pagi, dan sepanjang hari itu kita berpuasa, dan malamnya kita akan berdoa bersama-sama. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang keempat, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Saya ulang, saya review sedikit apa yang sudah saya bahas dari hari Senin, Selasa, Rabu. Sudah dikasih dalam Tuhan, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Yang pertama, tidak selamanya apa yang kita kenal sebagai rencana Tuhan itu terlihat baik. Kenapa? Karena terkadang Tuhan pakai apa yang menurut kita tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan. Terkadang Tuhan pakai rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita, rancangan-rancangan orang untuk menjatuhkan hidup kita. Tuhan terkadang pakai untuk mempromosikan hidup kita, untuk kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan, tidak selamanya rencana Tuhan itu terlihat baik. Jadi jangan karena kita melihat ada masalah dalam hidup kita lalu kita bilang, waduh, kayaknya ini bukan rencana Tuhan di dalam hidup saya. No, terkadang saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mereka-rekakan untuk apapun juga yang ada di hadapan kita sebagai tangga, langkah demi langkah untuk masuk dalam janji Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu hanya terjadi dan hanya berlaku bagi orang yang meresponi atau sepakat. Tuhan sudah mengulurkan tangannya, menyediakan hari depan yang penuh harapan. Tapi kita lebih memilih, enggak, saya punya rencana sendiri Tuhan. Iya kan? Maka rencana lu yang akan berhasil, yang akan berjalan. Rencana Tuhan yang lebih baik dari rencana kita, tidak kita respon. Jadi kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan hanya terjadi ketika kita meresponi, ketika kita sepakat. Iya kan? Ketika kita mau sejalan, searah, satu tujuan. Yang satu mau ke utara, tapi yang satunya lagi maunya ke selatan. Ini nggak ketemu saudara. Nah, kesepakatan yang Tuhan sudah yang kita mau, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan melihat rencana Tuhan tergenapi. Ya, dan yang ketiga, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan selalu tepat pada waktunya, atau bahasa Alkitabnya selalu indah pada waktunya. Sehingga akhirnya dia tidak pernah terlambat untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, dan juga tidak pernah terlalu cepat. Itu sebabnya kemarin saya sudah sharing, ya kan, saya sudah bagikan, hati-hati dengan tipuan iblis. Karena manusia punya konsep sendiri yang saya percaya ini bukan firman Tuhan, yakni pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Karena di sisi lain firman Tuhan sebaliknya justru bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menunggu. Justru Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan. Tapi konsep manusia yang dunia ajarkan, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Itu sebabnya iblis tawar jalan pintas, shortcut buat anak-anak Tuhan. Udahlah, ngapain lu tunggu laki lu kelamaan, selingkuh, ya kan, udah kawin aja lagi. Ngapain, lu juga masih cantik kok, ya kan saudara. Iblis tawarkan jalan pintas, tapi Tuhan menawarkan jalan keluar. Apa bedanya jalan pintas dan jalan keluar, pendeta? Jalan pintas engkau tidak mau diproses, engkau mau cepat saja. Tidak ada yang instan dalam hidup ini, semua perlu waktu. Iya kan? Tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan ketika kita lewati proses, ketika kita lewati masa-masa pembentukan, masa-masa pendidikan, disitulah Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, ini yang sudah aku rencanakan dalam hidupmu. Haleluya. Jadi yang ketiga saya pelajari, kemarin saya sudah sharing, bahwa kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Nah, semua apa yang sudah saya bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang sudah saya ringkan di dalam doa pagi ini, saya sudah bagikan kembali dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan bukan hanya serial khotbah yang saya bagikan dalam ibadah doa pagi, tapi ada renungan-renungan singkat juga yang saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya. Kerinduan saya satu, agar setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan,
agar setiap umat Tuhan punya landasan, punya basic. Hidup tidak karena melihat, tapi hidup karena percaya. Amin. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, yes, di bahasan yang keempat, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan, saya pelajari seperti ini. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan. Jadi Tuhan sudah menentukan nih, hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan, iya kan? Jadi Tuhan yang menentukan, Tuhan sudah tetapkan bahwa engkau akan mengalami janjiku, engkau akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan, dan kita yang menjalani. Ini perlu kita mengerti. Bukan kita yang menetapkan, bukan kita yang menentukan, tapi kita yang menjalani. Jangan sampai kita yang menetapkan, Tuhan saya punya plan seperti ini, Tuhan saya punya rencana seperti ini, tapi kita berjalan ternyata bertolak belakang dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya belajar untuk hidup tertanam dalam firman. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sekalipun diperhadapkan dengan masalah, sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, dia tetap maju. Enggak stres, enggak mengeluh, enggak komplain, enggak bersungut-sungut, enggak cari siapa yang salah dan bahkan menyalahkan Tuhan, tapi dia tetap maju. Kenapa? Karena orang ini mengerti, Tuhan, aku percaya langkahku Tuhan yang tetapkan. Aku percaya apa yang aku rencanakan itu tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih baik. Berarti rencana Tuhan itu lebih dahsyat, rencana Tuhan itu lebih luar biasa dari apa yang kita rencanakan. Karena itu pastikan Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita, but kita yang menjalankan. Jangan ditukar, sehingga ketika kita ditukar, kita mulai bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita ambil jalan-jalan yang kita pikir itu lebih baik. Ternyata tidak, ya. Coba lihat sama-sama Amsal 16 ayat 9. Amsal pasal 16 ayat 9 bilang apa? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Kita memikirkan pengen buat ini, pengen buat itu, pengen lakukan ini, pengen lakukan itu, tapi Tuhan nanti yang nuntun arahnya. Itu sebabnya perlu sekali untuk kita hidup belajar berserah. Jangan ngotot supaya apa yang saya pengen terjadi itu terjadi. Nggak bisa, saudara. Rasul Paulus jelas katakan, hidupku saat ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada setiap kita, belajar hidup dituntun oleh Roh. Bagaimana hidup dituntun oleh Roh? Kita ada firman Allah, kita ada Alkitab. Dialah yang menuntun kita. Firman-Mu terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Dia yang menetapkan, dia yang mengarahkan langkah kita. Makanya selalu saya bilang, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan dimulai dengan hari pagi hari adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena dia menganggap dirinya bisa, karena dia menganggap aku tahu segala jalan. Tapi izinkan saya pagi hari ini mengingatkan, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya, kita perlu arahannya, kita perlu tuntunannya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Tuhanlah yang menetapkan, saudaraku. Sudah ditentukan. Tuhan sudah tetapkan, ini jalan hidup seseorang. Kita yang ngejalaninya. Jadi apapun yang kita hadapi, untuk pada saatnya kita akan masuk dalam rencana Tuhan, kita bisa saja menghadapi badai. Bukan berarti dalam rencana, dalam on the way, dalam menuju ke dalam rencana Tuhan tidak mengalami masalah. No, tetap kita mengalami masalah. Pendidikan iman itu harus ada. Pendidikan iman, pendewasaan karakter Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Nah, kemarin kita udah belajar kenapa kita menunggu, ya kan? Saya sudah bahas kenapa kita perlu menunggu. Terkadang waktu yang akan menguji kita, waktu yang akan membentuk karakter kita.
Jadi terkadang menunggu itu perlu, nggak memaksakan kehendak. Kemarin kita sudah belajar ya, sudah dikasih dalam Tuhan ya. Itu sebabnya kita perlu diarahkan, kita perlu dituntun. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi jangan takut kalau hari-hari engkau berkata, tapi pendeta, masa iya sih Tuhan merencanakan kehancuran rumah tangga saya? Masa iya sih Tuhan merencanakan saya sakit penyakit nggak kunjung disembuhkan? Yang pertama, cek diri kita. Terkadang yang menyebabkan hal itu terjadi bisa saja kita, ya kan? Karena suami kepala batu, karena kita sebagai istri keras kepala, nggak mau ngalah, nggak mau merendahkan diri di hadapan pasangan kita, sombong, angkuh. Itu kan yang menjadi pencetus hidup dalam rumah tangga susah. Terus kita mulai nyalahin Tuhan. Tuhan katanya rumah tanggaku diberkati. Kenapa ada masalah? Kenapa ada perselingkuhan? Ya lihat dong, sadar diri dulu. Yang pertama cek. Saya sadar, saya harus koreksi diri. Apakah ini karena penyebab saya? Kalau itu benar, minta ampun. Kalau itu benar, bertobat. Setelah itu apa? Minta dipulihkan. Betul, ada harga yang harus kita bayar dari kelakuan kita. Ada harga yang harus kita bayar dari perbuatan, dari sikap kita. Tapi saya percaya Tuhan ahli dalam memutarbalikkan keadaan. Selama kita sadar, umat yang olehnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, maka aku akan memulihkan dia. Kalau kita udah sadar, kalau kita udah mengerti ini saya salah langkah, saya keliru dalam menyikapi keputusan yang saya ambil dalam rumah tangga, saya salah langkah dalam menyikapi setiap permasalahan saya, datang berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan kembali mengarahkan jalanmu masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Jadi terkadang masalah bisa jadi kita yang kuat, tapi terkadang Tuhan juga izinkan. Sama kasusnya Ayub, Tuhan izinkan, tapi di end of the day-nya, di ujung-ujungnya itu buat kebaikan kita. Ayub diberkati dua kali lipat dari apa yang sebelumnya dia punya. Tuhan izinkan. Jadi ada masalah yang kita buat tanpa kita sadar. Tapi kalau kita mau berbalik, kita mau kembali diarahkan, kita kembali mau dituntun, maka Tuhan akan memulihkan kita. Dan Tuhan akan pakai masalah itu untuk memulihkan hidup kita. Tuhan akan pakai masalah itu untuk menjadi sebuah tangga, langkah demi langkah untuk kita melihat janji Tuhan. Oh, dia Tuhan kok, apa yang tidak mungkin buat dia? Tapi bagian kita harus sadar, oh ini mungkin karena saya, oh karena saya terlalu egois, oh karena saya terlalu kepala batu, oh karena saya terlalu mau menang sendiri, oh karena saya salah mengambil keputusan. Bertobat, berbalik, Tuhan mudah memulihkan hidup kita, terlalu mudah. Tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Asalkan kita mau sadar dan kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan pasti pulihkan. Ya, Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia, lihat, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Jadi tadi saya bilang kan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan jalan hidup seseorang. Tapi kita bisa nggak keluar dari jalur Tuhan? Bisa. Kita bukan robot yang disetting A terus kita lakukan. Ada namanya kehendak bebas yang kita bisa saja melenceng. Kita bisa saja keluar dari jalur Tuhan. Tapi Tuhan sudah tentukan nih, jalan hidupmu seperti ini. Engkau akan lihat. Itu yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, aku menjanjikan engkau akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu dimulai dari zaman Abraham. Janji itu diteguhkan kembali kepada umat Tuhan bangsa Israel akhirnya melalui Musa. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Cuma Yosua dan Kaleb yang menghalanginya. Apakah rencana Tuhan gagal? No. Orang yang mau, kembali lagi ke poin 2 berarti saudara, orang yang mau sepakat, orang yang mau mengikuti arahan Tuhan, dialah yang akan mengalami kegenapan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yosua dan Kaleb sepakat akan hal itu. Tuhan, aku percaya engkau berkuasa. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan, Tuhan tetapkan. Apapun suku yang ada di sana, seberapa kuat pun mereka, kami percaya, kata Yosua dan Kaleb, engkau sanggup, engkau berkuasa untuk menaklukkan sana. Haleluya.
Karena itu pastikan, saudara, karena itu pastikan Tuhan sudah tentukan nih jalan hidup kita. Tuhan sudah menetapkan bahwa engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dipelihara dalam masalahmu. Engkau akan terpelihara dalam anugerah Tuhan. Engkau akan diarahkan ke dalam rencana Tuhan. Bagian kita apa? Jalani aja. Bagian kita gini loh, Tuhan udah buka jalan. Tuhan udah buka jalan buat hidup kita, tinggal kita jalani. Makanya selalu ada ilustrasi bahwa kita itu harus selalu ada di bawah payungnya Tuhan. Kenapa? Sehingga kalau kehujanan, kita nggak kena hujan. Kenapa? Karena kita masih ada dalam payungnya Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, ada di bawah perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita memutuskan untuk keluar dari payung, dari area yang dipayungi, maka engkau akan basah. Engkau akan kehujanan. Demikian pula kalau kita keluar dari jalurnya rencana Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia rindu kita mengalami hal-hal yang baik. Tapi kalau kita jadi anak yang kepala batu, jadi anak yang susah diatur, jadi anak yang keras kepala, loh, Tuhan Yesus sudah mencontohkan ada si bungsu yang terhilang. Dia memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri, keluar dari rumah ayahnya. Dan akhirnya hidupnya susah. Dia nggak bisa nyalain Tuhan. Tuhan katanya, Tuhan, lo gimana? Lo yang keluar kok. Lo yang memutuskan untuk keluar dari hadirat Tuhan, dari payung perlindungan Tuhan. Kalau kita ujung-ujungnya udah susah nyalain Tuhan, nggak bisa. Ya datanglah berbalik, kembalilah tinggal dalam payungnya Tuhan, kembali tinggal dalam rumahnya Tuhan. Amin. Lihat ya, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa. Sama-sama bilang sama saya tidak berkuasa menentukan jalan hidup saya. Jadi jelas, Tuhan yang menentukan jalan hidup kita, Tuhan yang menetapkan jalan hidup kita, kita yang jalani. Jadi Tuhan udah punya visi. Aku udah mempersiapkan segala sesuatu buat anakku. Aku udah siapkan, aku udah buat, aku udah rencanakan. Sekarang ayo nak, kamu jalan. Ya tinggal jalanin aja. Tuhan yang buka jalan. Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel cuma ikutin aja. Tiang awan itu bergerak di siang hari, bangsa Israel cabut tenda, berangkat jalan sama-sama. Bangsa Israel di malam hari, tiang api jalan, bangsa Israel cabut tenda, jalan ikut Tuhan. Jadi Tuhan yang direct, Tuhan yang arahkan. Sekarang kita mau nggak ngikutin nih? Kita nggak mau nggak jalan nih sama-sama? Ya, jadi aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan, lihat, tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Makanya pemazmur bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi yang menetapkan siapa? Tuhan. Tuhan menetapkan jalan hidup seseorang. Tuhan sudah tentukan nih, aku sudah rencanakan nih, aku udah punya rencana nih. Rencana ini aku udah berikan dalam hidupmu. Sekarang kau tinggal jalani. Kalau engkau mau mendapati apa yang aku rencanakan dalam hidupmu, jalan sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Makanya ketika Yosua memimpin bangsa Israel, ada satu pesan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati. Jangan melenceng, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Berarti apa? Hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Maka engkau akan berhasil, dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Wow! Jadi ada keberuntungan, ada keberhasilan kalau kita dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang pengen keberuntungan, banyak orang pengen keberkatan yang daripada Tuhan, tapi nggak mau diatur, nggak mau diarahkan. Udah dibilang, ayo ampuni, ayo kasihi, udah diarahkan, udah diajarkan, kan udah ada rulesnya, udah ada ketetapannya, dan ada Roh Kudus. Untuk apa? Mengingatkan kita. Kenapa? Karena manusia sering lupa.
Diingatkan ya Roh Kudus dalam hidup kita. Ayo jangan berzina, ayo jangan berdusta, ayo ampuni musuhmu, ayo kasihi istrimu, kasihi suamimu, kasihi mertuamu. Itu Roh Kudus sudah ingatkan berdasarkan firman. Tapi kita keras kepala, enggak saya lebih mementingkan ego dan kedagingan saya. Ya lu siap terimalah. Karena itu pastikan kita tinggal ikut jalannya Tuhan. Kita tinggal ikut kalau kita mau diarahkan, kalau kita mau dituntun, kalau engkau mau melihat rencana Tuhan. Karena ingat, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan, kita manusia menjalankan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Engkau harus jalan, bos. Engkau harus maju. Jangan maju sembarangan. Karena dunia ini penuh dengan trik and intrik, kesesatan yang ditawarkan. Tapi kalau Tuhan sudah arahkan, Tuhan sudah tetapkan, kita ikut saja di belakang Tuhan. Jangan kita di depan. Ingat, kita dipimpin, bukan kita yang memimpin. Kita dipimpin oleh Tuhan. Maka Dia akan membawa kita masuk. Betul ada masalah, nggak gampang. Ada sangkal diri pikul salib, Yesus bilang, setiap hari. Tapi bukan berarti karena sangkal diri pikul salib engkau tidak melihat janji Tuhan. No, sangkal diri pikul salib berakhir dengan mahkota. Yes. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan jalannya. Dan orang yang berjalan juga tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi langkah hidup manusia itu Tuhan yang tetapkan. Makanya coba lihat Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23 bilang begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan yang arahkan. Nah, lewat sini karena di sana ada jurang. Nah, lewat sini karena di sana ada binatang buas. Nah, lewat sini. Kalau kita mau dengar-dengaran, kita mau dituntun, kita mau diarahkan, kita tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, ini juga terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika Yeremia diingatkan Tuhan untuk datang ke tempat di mana ada pembuatan bejana. Ya, kita lihat ya dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergi dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, apabila bejana sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Garis bawahi, menurut apa yang baik. Bukan menurut saudara dan saya, tapi menurut sang penjunan. Bukan menurut tanah liatnya. Oh, yang baik saya jadi vas bunga, yang baik saya jadi ini, saya jadi no. Yang menurut pandangan yang baik menurut sang penjunan. Jadi apa yang menurut Tuhan pandang baik dalam kehidupan kita, itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi bagian kita adalah melangkah, bagian kita adalah menjalani, bagian kita adalah mengikuti apa yang sudah Tuhan arahkan dalam kebenaran firman. Dan apa yang Roh Kudus sudah ingatkan untuk kita lakukan, untuk kita buat. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh, lihat, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kalau bejana, kalau hidup kita keluar dari jalan Tuhan, maka Tuhan akan proses kita. Makanya kalau kita lagi susah, kita mengalami penderitaan, coba cek dulu, jangan-jangan saya salah nih, jangan-jangan saya sedang rusak nih sebagai bejana. Kalau kita sadar, oh hidup saya selama ini baik kok, saya hidup cari Tuhan, saya hidup setia, Tuhan sedang memurnikan kita untuk lebih setia. Tapi kalau kita sadar, oh saya sebagai bejana sudah rusak, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga akhirnya saya mengalami kerusakan, saya mengalami kehancuran. Setiap masa dalam kehidupan saya ada dan terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, cepat berbalik. Cepat berbalik.
Sehingga Tuhan akan membuat engkau kembali, dimurnikan kembali, dibentuk kembali menjadi bejana yang lebih indah di pemandangan mata Tuhan, ya. Jadi hari ini kita belajar, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah tentukan hari depan kita. Kita tinggal apa? Jalani. Betul, kita punya rencana juga, kita punya planning, betul, it's okay. Kita punya rencana, kita punya planning. Tapi kalau mentok, jangan dipaksa. Berarti Tuhan sedang mengarahkan kita. Ingat, Tuhan yang menetapkan langkah kita. Kalau kita sudah mentok, nggak bisa lagi jalan keluar, jangan paksa. Jangan menghalalkan segala cara untuk engkau dapati apa yang kau inginkan. Itu udah bukan jalannya Tuhan. Kalau sudah mentok, angkat tangan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang lagi harus aku buat. Arahkan aku, tuntun aku. Sehingga Tuhan akan mengarahkan kita, Tuhan menuntun kita, membawa kita masuk dalam jalurnya Tuhan kembali, on the track-nya lagi. Ya, jadi karena Tuhan sudah rencanakan dan tentukan hari depan yang dahsyat dalam hidup kita dan bagian kita dalam menjalaninya, maka saya pelajari, jalanilah dengan yang pertama, jalani dengan ucapan syukur. Jangan bentar-bentar ngeluh, ada masalah dikit ngeluh, ada masalah dikit komplain, ada masalah dikit bersungut-sungut. Karena dalam hidup ini gak selamanya terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya saya tadi katakan, kalau rencana kita gagal, rencana kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita, jangan stres. Ada banyak orang akhirnya bersungut-sungut mengeluh, ujung-ujungnya cari siapa yang, oh ini pasti gara-gara suami gue nih. Gue pengen buat ini, gue pengen kerjakan tapi nggak bisa. Gue pengen kerja tapi akhirnya nggak bisa. Istri juga, suami juga akhirnya nggak mau ngalah. Lu nih, gara-gara lu nih, gue dipecat nih, PHK nih. Lu sih banyak komplain aja, lu banyak ngeluh aja lu. Akhirnya ribut, akhirnya berantem, akhirnya hancur rumah tangga. Gara-gara apa? Gara-gara nggak siap dibentuk. Gara-gara nggak siap hidup selalu bersyukur. Gara-gara hidupnya penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan. Belajar untuk hidup selalu bersyukur, saudaraku. Karena dengan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tahukah saudara, dengan kita bersungut-sungut, dengan kita mengeluh, hidup jadi tambah susah, nggak tambah baik. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita terlihat susah karena masalah pergumulan, dan hati kita penuh dengan ucapan syukur, kita akan ringan ngejalaninnya. Rasul Paulus sudah alami. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, dalam penjara bersama-sama dengan Silas, dia nggak mengeluh. Dia nggak bersungut-sungut, dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Terjadi terobosan dalam kehidupan. Karena itu saya pelajari yang pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, kita yang menjalani. Jalanilah dengan hidup yang selalu bersyukur, ya. Jadi ketika kita menjalani apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan, kita menjalani apa yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, jalani dengan penuh ucapan syukur. Kalau lagi mentok, minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan arahkan, karena Alkitab katakan tadi, seorang yang melangkah, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah. Seorang yang berjalan, tidak ada seorang pun yang berjalan yang berkuasa menetapkan langkahnya. Ya, Tuhan yang mengarahkan kita, Tuhan yang menuntun kita, ya. Yang kedua, karena Tuhan sudah rencanakan dan tentukan hari depan yang dahsyat dalam hidup kita, dan bagian kita adalah menjalaninya, maka jalani dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh dalam engkau menjalani apa yang sudah Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu. Sekalipun ada badai di tengah-tengah dalam perjalanan menuju rencana Tuhan, belajar bersyukur. Karena toh Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Karena toh badai tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Ingat pesan Tuhan kepada Yosua, jangan melenceng ke kanan ke kiri. Coba lihat Yosua 1 ayat 7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 bilang apa? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah apa? Hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Jangan hidup aneh-aneh. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
lurus aja, taat aja, setia aja. Tapi saya difitnah pendeta. Pembelaan itu datang dari Tuhan, saudara. Nggak usah balas, nggak usah balas. Tuhan nggak buta kok. Tuhan tahu apa yang manusia buat dalam keseharian. Alkitab katakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Engkau mengalami ketidakadilan, jangan stres, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Hidup lurus saja, hidup taat aja, hidup setia aja. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Makanya pegang firman Tuhan ini. Selama engkau nggak melenceng ke kanan, engkau nggak melenceng ke kiri, engkau jalan di dalam ketetapannya Tuhan, rulesnya Tuhan. Alkitab jamin, firman Allah tertulis, engkau akan beruntung. Beruntung itu bicara tentang ada saja berkat-berkat Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Keberuntungan. Ya, jadi karena kita yang menjalani, maka jalanilah dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, kita cari perkenanan Tuhan. Jangan hidup cari aman, saudara. Kalau kita hidup cari aman, maka ada hal-hal yang iblis buat untuk membuat kita aman, menyembunyikan dosa, kita aman. Ya kan? Tapi hiduplah bukan cari aman, tapi cari perkenanan. Kalau kita cari perkenanan Tuhan, ada orang-orang yang gak suka, gak peduli. Yang penting selama Tuhan suka, selama Tuhan berkenan, do it, lakukan, maka engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan sudah rencanakan dan tentukan hari depan yang dahsyat dalam hidup kita, dan bagian kita adalah menjalaninya, maka jalanilah dengan hati yang siap dibentuk, siap dimurnikan, dan siap didewasakan. Daniel, dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-10 bilang begini, banyak orang di akhir zaman ini, saudaraku, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Setiap kita akan disucikan, setiap kita akan dimurnikan, setiap kita akan diuji dalam keseharian kita. Untuk apa? Untuk kita mengalami kedewasaan iman. Setiap hari kita dimurnikan, setiap hari kita dibentuk, setiap hari kita diarahkan. Maka itu jalani hidup dengan hati yang siap dibentuk, hati yang siap dimurnikan. Ingat, dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang stagnan, gak maju dalam keimanan, dalam kerohanian kita, dalam pengenalan. Tuhan gak mau. Tuhan mau setiap hari kita maju, setiap hari kita mengalami kemajuan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari. Haleluya, berlari. Jadi jangan diam, jangan stuck, teruslah berlari. Sekalipun ada air mata, terus maju. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, tapi dia berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Pastikan kita siap dimurnikan, pastikan kita siap dibentuk, pastikan kita siap diarahkan, pastikan kita siap didewasakan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Tuhan sudah rencanakan dan tentukan hari depan yang dahsyat dalam hidup kita. Ini kebenaran, saudaraku. Kita jalani. Dengan kita menjalani, maka jalanilah dengan hidup yang selalu bersyukur. Jangan mengeluh, jangan komplain. Bangsa Israel banyak mengeluh, banyak komplain, Tuhan murka, saudara. Dan yang kedua, apa yang harus kita jalani? Jalanilah hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah menjanjikan, selama engkau tidak melenceng, tidak menyimpang ke kanan, engkau tidak menyimpang ke kiri, engkau akan beruntung. Selama hidupmu lurus, hidupmu tetap dalam perkenanan Tuhan, engkau akan mengalami keberuntungan. Ada saja promosi-promosi Tuhan, ada saja pembelaan-pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita menjalani hidup ini, maka jalanilah dengan hati yang siap dibentuk, siap dimurnikan. Jangan gak mau jadi orang yang gak mau diproses. Ingat, masalah adalah pembentukan hidup kita. Makanya Daud bilang, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita siap dibentuk, kita siap dimurnikan, kita siap diarahkan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena bagian kita adalah menjalani. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, kita yang menjalani. Maka jalani dengan hidup tidak mudah digoncangkan oleh keadaan apapun yang ada di hadapan kita. Ingat, masalah kita yang ada di hadapan kita, pergumulan kita yang ada di hadapan kita, rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha menjatuhkan hidup kita, itu tidak bisa menggagalkan. Saya ulangi sekali lagi, tidak bisa menggagalkan rencana Allah tergenapi dalam hidupmu. Itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dirancangkan yang jahat, tapi Tuhan pakai rancangan itu untuk mempromosikan hidup Yusuf. Itu terjadi dalam kehidupan Daud. Saul merancangkan yang jahat dalam Daud untuk menghancurkan, mematikan, membunuh hidup Daud, tapi Tuhan pakai untuk mempromosikan Daud. Jadi akhirnya Daud disukai oleh bangsa Israel.
Demikian pula Haman ingin menghancurkan orang-orang Yahudi termasuk Mordekai, tapi Tuhan pakai rancangan itu untuk mempromosikan Mordekai. Ada banyak kisah di firman Tuhan yang sudah tercatat bahwa apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, tidak bisa menghalangi kegenapan rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Selama, kembali ke poin 3, jangan hidup melenceng ke kanan dan ke kiri. Belajar jalan lurus saja, jangan hidup neko-neko deh. Jaga hati, jaga hidup kita. Maka kau akan lihat keberuntungan demi keberuntungan, pembelaan demi pembelaan Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan firman Tuhan. Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah merencanakan, Tuhanlah yang menentukan hari depan kami. Bagian kami adalah menjalani, karena sudah ada jalurnya, sudah ada arahannya. Firman-Mu adalah jalurnya, firman-Mu adalah arahannya, Roh Kudus adalah tuntunan kami. Itu sebabnya biarlah hari-hari hidup kami selalu datang dalam anugerah Tuhan. Kami selalu menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh keberkatan dan anugerah Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati kami, sehingga kami mengerti, sekalipun kami ada dalam jalan-jalan yang terlihat sulit, kami tahu selama kami menjaga hidup kami agar tetap berkenan, selama kami menjaga hidup kami agar tidak bersungut-sungut dan mengeluh, selama kami menjaga hati kami untuk siap dimurnikan, siap dibentuk, maka masalah, pergumulan, batu karang apapun yang ada di hadapan kami tidak bisa menggagalkan rencana Allah terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, ya Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu jauh dari Tuhan. Kami lebih mengutamakan rencana kami lebih mengutamakan jalan hidup kami lebih berkata jalan kami lebih baik daripada jalan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami umat-Mu datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali diarahkan seperti bejana di tangan Tuhan, bejana di tangan penjunan. Tuhan bentuk kembali, Tuhan rangkai kami kembali untuk menjadi indah di pemandangan mata Tuhan. Bapak, hamba berdoa hari ini secara khusus buat umat Tuhan, apapun yang hari-hari ini sedang mereka hadapi, Tuhan ingatkan kami bahwa itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami mengkoreksi diri kami. Jika kami keliru dalam jalan kami mau berbalik kepada Tuhan. Jika kami keliru terhadap keputusan-keputusan yang kami ambil, kami mau dipulihkan, kami mau berbalik kepada Tuhan. Umat yang oleh namaku disebut datang merendahkan diri mencari wajahku, aku akan memulihkan dia. Tuhan, kami berdoa biar ada di antara umat Tuhan yang ambil jalan yang salah, hari ini mereka datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan arahkan mereka kembali, untuk mereka kembali dalam jalan-jalannya Tuhan, kembali kepada jalur-jalur yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga pagi hari ini buat setiap pergumulan umat Tuhan. Kami bersatu hati, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar di Facebook, di Zoom maupun di Instagram, baik saat yang live ini berlangsung maupun mereka yang nantinya akan menuliskan di kolom-kolom komentar. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan kami yang kami tuliskan, setiap pokok-pokok doa kami yang kami bawa kepada Tuhan, kami sepakat, kami bersatu hati, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Kami bawa setiap pergumulan kami, baik pergumulan rumah tangga kami, pergumulan ekonomi kami, pergumulan kesehatan kami, pergumulan anak-anak mertua menantu kami, pergumulan cucu kami, pergumulan apapun yang hari-hari itu umat Tuhan naikkan di altar kudus Tuhan Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa, mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Kami berdoa sebab kami tahu kami masih punya Tuhan. Kami berseru sebab kami tahu Tuhan kami, Yesus kami hidup. Karena kami tahu masalah kami, pergumulan kami adalah cara Tuhan yang Tuhan izinkan agar kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah masing-masing kami Tuhan. Hamba berdoa sehingga melalui wadah ibadah doa pagi ini, komunitas doa pagi ini, ada banyak hati dipulihkan, ada banyak rumah tangga dipulihkan, ada banyak orang mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan mereka melihat pembelaan pertolongan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Teringat kami akan bangsa kami. Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami. Di dalam nama Yesus, bangsa dan kota kami aman. Pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga apapun ya Bapak yang mereka ambil, keputusan apapun yang mereka buat, biar didasari oleh takut dan gentar akan Tuhan. Dijauhkan daripada mereka permainan-permainan kuasa kegelapan, okultisme, dukun-dukun, bahkan orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat damai-Mu, Shalom-Mu turun atas bangsa dan kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus ada keamanan, ada ketenteraman, ada berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami sepakat bersatu hati, gereja-gereja Tuhan bersatu, gereja-gereja Tuhan kembali bangkit. Hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami ada di hari ke-6 di tahun yang baru. Kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami mohon arahan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidup mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera, berkat sukacita menjalani masalah pergumulan yang mereka hadapi, berkat kekuatan pengharapan daripada Roh Kudus, berkat Tuhan Yesus sendiri yang menuntun mereka, mengarahkan mereka, menetapkan langkah mereka untuk membawa mereka masuk dalam rencana-Mu ya Allah yang sempurna atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat atas hidup kita. Tuhan Yesus punya rencana yang dahsyat, rencana yang besar. Karena itu pastikan kita ada dalam jalurnya Tuhan. Hidup dalam tuntunannya, hidup dalam mengucap syukur, hidup dalam arahannya. Maka kau akan melihat Tuhan membawa hidup kita lebih dahsyat lagi dalam sepanjang tahun berjalan ini. Doa saya menyertai setiap umat Tuhan. Pastikan besok pagi, sepanjang hari esok, setiap hari Jumat, kita akan kembali berpuasa. Dan malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 waktu Indonesia bagian Timur, kita akan kembali dalam doa terobosan. Ya kan, kita berdoa khusus buat pokok-pokok doa kita yang kita gumuli sepanjang kita berpuasa di hari Jumat itu. Tapi paginya kita tetap ada doa pagi. Ya, kita kembali ketemu besok dalam doa kita kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.